Ada isu-isu yang beredar di sosial media, di berita gitu ya, di mana-mana. Saya ingin tanya ke Anda, ada kecurigaan makan siang gratis dan pilkada di balik impor beras 3,6 juta ton ini. Bagaimana Anda menanggapinya? Saya kira tidak ada hubungannya ya. Artinya importasi 3,6 juta ton ini jelas dalam rangka penguatan cadangan pangan pemerintah khususnya yang ada di Bulog. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita sudah memitigasi jauh-jauh hari, produksi kita memang terkoreksi dan harus kita akui ini terkoreksi. Dan bulan Maret baru ada mulai produksi yang relatif surplus dibandingkan konsumsi. Itulah dasar-dasar kita, dasar-dasar pemerintah melakukan importasi dalam rangka penguatan cadangan pangan pemerintah. Saya kira tidak ada hubungan antara pilkada, pemilu, dan lain sebagainya. Itu tidak ada hubungannya. Tapi bahwa importasi ini menjaga kondusivitas satu negara, betul. Jangan sampai kalau kekurangan beras akan menyebabkan chaos, itu yang harus kita hindari. Sehingga kita harus memperkuat cadangan pangan pemerintah kita. Itu yang dilakukan oleh pemerintah dan memang dengan perhitungan yang jelas, mitigasi yang jelas. Demikian, Mbak. Nanti ke depannya jika benar Pak Prabowo dan Mas Gibran akan terpilih dan memang program ini akan benar-benar dilaksanakan, Pak, ada pengamat pertanian yang mengatakan bahwa besar kemungkinan program makan siang gratis ini akan bergantung pada impor bahan pangan lantaran kapasitas produksi Indonesia yang bahkan sekarang saja belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, bagaimana kira-kira Anda menanggapi hal ini dari Bappenas? Kalau saya hitung-hitungannya kan gampang saja. Sekarang tanpa ada makan siang gratis kan teman-teman masyarakat kita kan tetap makan. Nah kemudian dan berasnya ada. Kemudian sekarang ada program yang memberikan ruang, yang memberikan kekuatan kepada masyarakat kita yang mohon maaf tidak mampu. Kemudian masyarakat anak-anak kita yang membutuhkan, ya mereka beri makan secara gratis. Saya kira tidak ada hubungannya. Karena volume yang digunakan itu juga yang ada yang sudah ada di lapangan. Sekali lagi, tanpa ada makan siang gratis, maka masyarakat kita tetap makan. Kemudian sekarang Bapak Prabowo, calon presiden menyiapkan makan siang gratis, otomatis yang tadinya mereka bayar, kemudian mereka digratiskan makan. Kan simpelnya begitu saja, sehingga saya rasa tidak akan mengganggu banyak terkait dengan kebutuhan kita. Saya kira demikian. Malah memperkuat daripada daya beli masyarakat kita, karena ini membutuhkan mengeluarkan anggaran. Sekarang pemerintah turun tangan memberikan makan siang gratis. Ini menurut saya program yang sangat baik. Secara pribadi saya mengatakan program yang sangat. Oke, baik Pak Ketut. Jadi tidak ada kekhawatiran mengenai hal itu ya Pak, dan kita harapkan juga mengenai ini berjalan dengan lancar dan juga sampai dengan pada tujuannya untuk semakin meningkatkan lagi kesehatan masyarakat Indonesia dan anak Indonesia. Pak, kita beralih dari beras, ini data yang kami terima, komoditas lain ada juga bawang putih, daging sapi, jagung, gula juga akan diimpor dengan jumlah yang cukup besar. Nah ini argumentasinya dan mungkin alasannya dalam impor ini apakah lagi-lagi mengenai kecukupan barang atau kecukupan komoditas atau memang lagi-lagi produktivitas yang belum cukup, seperti apa? Importasi itu kan simpel ya Mbak ya. Artinya suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya melalui dalam negeri, maka mereka bisa melakukan atau memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan luar negeri atau pemenuhan dari luar negeri. Sesimpel itu. Nah kemudian gula pun begitu. Gula kita mungkin produksinya baru 70%, sehingga 30% sampai 40% kita harus mengimportasi. Daging pun demikian. Kita belum total bisa melakukan produksi di dalam negeri, sehingga kita melakukan importasi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk bawang putih. Kalau bawang putih kita hampir 80-90% kita mengimportasi, karena memang saya bertanya juga kepada para petani, tidak banyak rupanya lahan kita yang cocok untuk menanam bawang putih yang layaknya sebagaimana yang kita importasi. Demikian. Dan kedepannya mungkin apa saja Pak kebijakan pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di dalam negeri bekerja sama dengan Kementan dan juga badan-badan lainnya. Bagaimana agar Indonesia lebih mumpuni lagi untuk tidak hanya berdikari tapi juga mungkin mumpuni untuk memenuhi kecukupan konsumsi masyarakatnya. Yang pertama pasti penguatan produksi. Ini di sisi hulu. Artinya teman-teman Kementan sudah menyiapkan proses bagaimana mereka memperkuat produksinya. Yang kedua di sisi Badan Pangan kami punya program beberapa hal. Yang pertama terkait dengan penganekaragaman pangan. Ini juga penting karena kita harus banyak sosialisasi, dan kami Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo selalu menyampaikan bagaimana penguatan
penganekaragaman pangan. Artinya tidak harus nasi. Kita sudah punya yang namanya ubi kayu, kemudian kita punya porang, kita punya dan lain sebagainya. Kita punya banyak peluang-peluang untuk pemenuhan karbohidrat kita, sehingga ini kita Badan Pangan Nasional selalu mendorong sudah saatnya kita mulai menganekaragamkan konsumsinya, jangan hanya bergantung pada nasi. Itu salah satu solusi. Di Oke. samping memang teman-teman Kementan juga mendorong penguatan daripada produksi berasnya. Demikian. Terima kasih banyak Pak atas dialognya bersama kami pagi ini, begitu Terima kasih, mencerahkan. Mbak Semoga Selvi. lancar selalu untuk inisiatifnya memenuhi kecukupan pangan di nasional. Terima kasih Pak Ketut sudah bergabung bersama kami. Tapi boleh Sehat saya dan terakhir, sukses Mbak? selalu Pak Ketut. Terima kasih. Boleh terakhir nggak ya? Oh, makasih. Oh silakan Pak, ingin ada yang disampaikan? Ya, saya mengimbau kepada masyarakat, artinya jangan melakukan panik buying karena pemerintah meyakinkan kepada semua kalangan masyarakat bahwa stok beras sangat-sangat cukup dalam rangka menghadapi Lebaran. Itu yang Oke. pertama. Kedua, kami juga menginformasikan harga pasti akan berangsur-angsur sesuai dengan adanya panen sebanyak 3,5 juta ton pada bulan Maret ini, sehingga harapan kita menjelang Lebaran pada masa bulan suci Ramadan sampai Lebaran dan berikutnya harga sudah akan berangsur-angsur mulai stabil turun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.